Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfianur Rahma dengan NIM 234252252. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Quality Management System. Sekilas tentang magang saya melaksanakan magang di PT Millennium Pharmation International Tbk Jepang Malang yang merupakan sebuah perusahaan distribusi farmasi seperti obat, suplemen, alat kesehatan, dan sebagainya. Nah, penempatan saya itu dilakukan secara rolling di 4 divisi, yakni yang pertama itu finance. Kegiatannya itu melakukan entry piutang outlet atau rumah sakit dan melakukan penyisihan piutang yang belum lunas. Lalu yang kedua, yakni di kasir, saya mengelola kas keluar, kas masuk, dan melakukan sustainability, serta membuat invoice atas petty cash dan juga kas keluar. Lalu yang ketiga, yakni di fakturisasi, saya melakukan DFAC dan juga membuat faktur pajak atas faktur penjualan dan melakukan klaim diskon dan juga bonus kepada faktur penjualan berdasarkan dengan klaim diskon atau bonus pada setiap barangnya. Lalu yang keempat adalah melakukan TTF pada faktur penjualan masuk, yakni faktur penjualan yang ke gudang dan juga faktur penjualan yang kembali dari pengirim, serta membuat ASR, yakni Additional Stock Request, dan juga SCR, yakni Stock Journal Request. Terus selanjutnya yakni analisis atau reflection. Yang pertama, pada topik pertama saya memilih prinsip QMS seperti Customer Focus, Process Approach, dan PDCA. Nah, pada pengalaman nyata saya di MPI ini itu, pertama di bagian finance, bentuk dari fokus pada pelanggan atau customer focus, yakni dalam penyisian piutang. Bahwasanya penyisian piutangnya itu per outlet ataupun rumah sakit itu bukan berdasarkan hanya sekedar angka, tetapi bentuk dari fokus kita itu kepada pelanggan. Jadi ketika outlet atau rumah sakit sulit membayar, maka kita itu langsung memberikan solusi atau memberikan toleransi, tidak langsung melakukan pemutusan perjanjian ataupun melakukan semacam tuntutan karena tidak bisa membayar. Lalu yang kedua di bagian gudang, yakni bentuk cek dari siklus PDCA dalam stok barang. Bahwasanya kita itu harus memastikan stok barang yang secara fisik itu harus sesuai dengan data yang ada. Lalu yang ketiga yakni di fakturisasi, yakni sebuah bentuk pendekatan proses atau proses approach dapat dibuktikan secara nyata, yakni ketika melakukan klaim diskon atau bonus pada setiap faktur penjualan itu kita harus mengecek kelengkapan dari dokumen, mulai dari faktur pajak, dari nota diskonnya atau bonusnya, lalu juga dilihat dari faktur penjualannya udah ada atau tidak. Nah, baru bisa kita melakukan pengajuan kepada prinsipal untuk melakukan klaim diskon dan juga bonus. Nah, apabila ada kesalahan dalam faktur pajak itu tadi atau dalam klaim diskon, kita akan melakukan PDCA, yakni Plan Do Check Out. Jadi saya akan melakukan cek ulang data saya, lalu saya melakukan pengulangan entry atau perbaikan entry, lalu selanjutnya saya akan melakukan verifikasi ulang agar klaim itu tadi tidak ditolak oleh prinsipal. Selanjutnya, ini topik kedua ya, terkait kepemimpinan mutu atau visi motivasi keputusan berbasis data dan keteladanan. Ya, yang pertama itu terkait finance dan fakturisasi. Di finance dan fakturisasi itu ketika kita membuat keputusan seperti penyisian piutang itu tidak asal, tapi kita berdasarkan usia piutang dan juga riwayat pembayaran outlet ataupun rumah sakit secara by data. Dan kalau di fakturisasi itu klaim diskon dan juga bonus itu diputuskan dengan sesuai dengan faktur penjualannya, yakni data aktual. Jadi di finance dan fakturisasi itu semuanya itu by data. Jadi kita tidak bisa melakukan penyelewengan karena penyisian piutangnya pun udah ada yang namanya data data yang sudah rekapannya, dan juga di fakturisasi itu ada nota diskonnya. Jadi semuanya di finance dan fakturisasi harus berdasarkan data aktual yang ada. Lalu untuk kepala cabang, setiap pagi kami melakukan rapat pagi dan kepala cabang selalu mengingatkan kita tentang visinya, yakni menjadi distributor farmasi yang terpercaya, dan selalu memotivasi kami agar kami itu akurat dalam menyajikan data kas kami, piutang, lalu melakukan klaim dan juga melakukan stok. Bahwasanya mempertahankan visi dan juga pelaksanaan akurasi atas data yang akurat itu adalah kunci kepercayaan dari pelanggan dan juga dari pusat kepada kita. Selanjutnya, personal reflection. Yang pertama, sesuai pengalaman magang, bahwasanya kualitas dan etika kerja tidak bisa dipisahkan. Yang pertama itu pentingnya kualitas untuk menghindari kerugian perusahaan dan ketidakpercayaan pelanggan. Ini itu dilihat dari ketika kita tuh mengentry piutang yang bisa aja salah atau faktur pajak yang keliru. Nah, ketika adanya kekeliruan ataupun kesalahan, maka ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan ataupun menurunnya ketidakpercayaan pelanggan kepada kami. Lalu yang kedua, yakni etika kerja. Etika kerja ini harus berintegritas kepada dalam memakan kas, lalu transparansi dalam melakukan klaim diskon dan juga bonus, lalu juga bertanggung jawab atas penyisihan piutang yang telah kita lakukan, lalu juga menjaga reputasi nama perusahaan dalam jangka panjang. Penerapan di masa yang akan datang atas pengalaman magang yang telah saya lakukan. Yang pertama itu, saya akan selalu memeriksa ulang data sebelum saya memutuskan ataupun mengumpulkan apapun bidang pekerjaan saya. Lalu yang kedua, bertindak jujur dan transparan, yakni terutama jika berkaitan dengan uang dan juga dokumen resmi seperti di finance ataupun di klaim diskon fakturisasi. Nah, lalu yang ketiga, yakni saling support dan terbuka terhadap saran perbaikan. Seperti yang saya alami saat ini adalah rolling divisi, saya terbuka atas rolling divisi ini agar saya mengetahui semua bagian-bagian di MPI. Baik, sekian dari presentasi saya mohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.